ayyam, penghulu atau pemimpin dari hari-hari dalam sepekan. Di antara amalan-amalan utama yang bisa kita laksanakan selain membaca Al-Quran, surah Al-Kahfi, zikir, baca sholawat, di antaranya adalah bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang-orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kalian tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rumahnya dekat dengan masjid. Nah, para sahabat yang kebanyakan mereka itu datang dari Mekah sebagai muhajirin, berkumpulnya itu di serambi masjid. Mereka disebut Ahlus Suffah, sahabat yang senantiasa tinggal di serambi masjid. Mereka itu makannya di cover oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu kaya. Namun kekayaannya setelah dapat langsung digunakan untuk ngasih makan para sahabat yang mereka itu sebelumnya di Mekah ya punya keluarga, punya harta. Namun karena demi Allah dan demi Rasulnya mereka meninggalkan apa yang dimiliki. Sehingga di Madinah tinggal di masjid. Nah tentunya mengenai masalah kebutuhan sehari-hari di cover oleh Rasulullah. Maka kalau ada orang yang ingin mengadakan pembicaraan, ada keperluan dengan Rasulullah, ya sedekah dulu kepada ahlu suffah, penghuni serambi masjid. Lalu ini masalah sedekah Jumat, saya lihat di websitenya Syekh Abdullah bin Bas, Mufti Saudi Arabia, berkenaan dengan sedekah, itu mengutip kebiasaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah seorang tokoh yang diidolakan oleh negara Saudi Arabia dalam hal masalah sedekah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sebelum berangkat ke masjid, apapun yang dijumpai di rumahnya, entah itu khubz, roti, makanan, minuman, dibawa itu ke sini. Setiap kali berjumpa dengan orang yang dijumpai sebelum sampai di masjid dikasih itu. Lalu alasannya ditanya, kenapa wahai Tuan Guru Anda melakukan hal demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-12, kalau kita keperluan untuk menghadap Rasul saja diperintah untuk sedekah, apalagi kita hari Jumat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal kalau hari Jumat itu apapun yang kita miliki harus dipersiapkan. Mulai malam ini diniati, benar-benar diniati. Yang tadinya mungkin gambar yang hijau naiklah gambar yang biru. Dari gambar biru naik ke gambar yang merah. Setelah merah bagaimana? Dipertahankan, jangan sampai turun. Nah, kemudian berkenaan dengan makanan, ini di Masjid Nurul Ikhlas sudah alhamdulillah di masjid-masjid sekarang itu istilah Jumat berkah itu udah familiar ya Pak Tosim ya. Dimanapun Jakarta, di kampung dan lain sebagainya itu istilah Jumat berkah familiar, nenteng, yang diberikan kelebihan rezeki, memberikan nasi kotak macam-macam lah. Nah itu adalah bentuk perbuatan yang mulia. Apapun yang dimiliki sekiranya itu layak disedekahkan, sedekahkan. Jadi makna sedekah adalah kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi kalau ada sandal-sandal yang jamaahnya itu kurang rapi, kita rapiin. Mengingat hari Jumat. Apa potensi apa yang bisa kita lakukan kebaikan
Karena pada hari Jumat itu adalah hari istimewa, kita berharap dengan kebaikan berupa sedekah, entah makanan, entah uang dan lain sebagainya, kita mendapatkan perhatian dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Analoginya sederhana, kalau sebelum menghadap Rasul saja kita diperintah sedekah, apalagi kita hari Jumat mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya itu ya yang enak-enak lah. Minimal sedekah untuk keluarga. Ya Pak Tosim ya. Makanya menunya yang enak. Itu habis sholat Jumat makan bareng ya kan, entah rendang kayak entah dendeng kayak ya Pak Del ya, entah apa kayak nasi kebuli dan lain sebagainya, itu insya Allah sangat istimewa ya Pak Pri ya. Nah, kemarin itu macam-macam tuh kue-kue ya, kalau nasi mulu kelihatannya bosan, ganti menunya kue dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbagi mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.